Bianca, 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 Bianca. OMG. Hi. Kenapa sekarang Bianca itu jadi keras kepala banget ya? Udah kayak batu. Gak habis pikir. Rasanya semua yang saya omongin itu adalah demi kebaikan dia sendiri. Kok kayak saya menyakitin dia jadinya. Di sini ya. Siapa, Ma? Ibu Lydia, aku loud speaker ya. Ya, Bu. Ada apa, Ibu? Bu Siska, apalagi urusannya kalau bukan soal Bianca. Asal Bu Siska tahu apa yang dilakukan Bianca siang ini? Masa Bianca lagi dan lagi datangin pavilion itu? Tahu dia mau ngapain di sana, Bu Siska? Dia bilang dia mau curhat. Curhat? Mau ngapain dia curhat? Nah, itu dia. Aneh banget kan, Bu Siska? Aduh, bener-bener dia nggak masuk akal. Ya, jujur aja, saya takut banget kalau Bianca itu masuk ke dalam perangkapnya yang sok baik itu. Ya kan, nanti bisa akhirnya Bianca malah nerima untuk jadi istri keduanya Dimas. Wah, ini tidak bisa dibiarkan, Bu Lydia. Ya, terus mesti gimana dong? Oke, saya punya rencana. Begini. Dimas siang ini ngajak kita makan siang bersama di restoran. Cepat sana kamu siap-siap. Hei, kamu dengar nggak yang saya omongin? Punya kuping kan? Punya mulut kan? Bisa jawab kan? Bisa nggak? Hah? Iya, Bu. Ya udah sana cepet. Kita lihat ya apa yang akan kami lakukan terhadap kamu. Hampir aja jatuh. Bim, Bro. Gimana? Informasi apa aja yang lo dapetin soal Hans? Gue udah dapet, Bro, informasi dari pihak yang berwajib. Dan ternyata orang yang udah ngebunuh Hans itu bernama Aisyah. Aisyah? Saya lupa perkenalkan ke kamu ya. Aisyah ini istri saya. Enggak mungkin Aisyah istrinya Dimas. Lagian nama Aisyah di Indonesia kan banyak. Aisyah itu orang di sini atau orang di kampung ini? Gue nggak dapet info soal itu, Bro. Tapi yang jelas, gue udah nanya sama penduduk sini. Dan mereka bilang ada 5 Aisyah di kampung ini.
Yang pertama, Aisyah yang masih 12 tahun. Terus yang kedua, Aisyah yang usianya 20 tahun. Yang sekarang bekerja di perusahaan sawit di kampung ini. Terus yang ketiga, Aisyah yang udah lama nggak tinggal di kampung ini. Karena udah menikah dan dia pindah ke Jakarta. Terus yang keempat, Aisyah yang usianya 25 tahun. Yang sekarang bekerja di pabrik susu di kampung sebelah. Dan yang terakhir, yang kelima, Aisyah yang berusia 26 tahun. Yang sekarang kerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga. Cuma itu info yang gue dapet, bro. Dan ketiganya itu nggak ada nama panjang, hanya Aisyah. Foto-foto. Apa kita bisa minta foto sama pihak berwajib? Kalau soal foto kayaknya nggak bisa, bro. Soalnya kasus ini juga udah ditutup. Dan kita nggak bisa ikut campur. Apalagi mengorek-ngorek info yang lebih dari ini, bro. Tapi intinya, pelaku yang bernama Aisyah, yang udah ngebunuh Hans, itu pernah dipenjara selama 2 tahun. Tapi udah bebas. 2 tahun. Orang itu ngebunuh Han, adik gue, dan dia cuma dihukum 2 tahun. Cuma begitu info yang gue terima. Dan infonya juga, kejadian ini juga setengah dari kecelakaan yang tidak terencana, bro. Nggak bisa, tetap aja. Karena orang itu udah ngebunuh Hans. Sekarang kita harus gimana lagi dong? Pihak berwajib juga udah ngambil keputusan, bro. Dan kita tuh nggak bisa apa-apa. Gue ngerti perasaan lo. Tapi lo tenang aja, gue bakal bantu lo. Mambret. Ampun deh. Sabar ya Lydia, sabar. Menghadapi pelakor seperti ini mesti sabar. Bu, Mbak Biankanya mana? Udah berangkat duluan, kelas. Ya, naik mobil yang lain bareng sama Karissa. Gak mau tuh dia barengan sama kamu. Lagian siapa juga yang nyaman satu mobil sama pacar kamu, ya kan? Jadi kamunya yang harusnya tahu diri, dan ini semua adalah perbuatan kamu, ya kan? Padahal aku pikir Mbak Bianca sekarang sudah baik-baik aja sama aku. Apalagi setelah pembicaraan kita tadi pagi. Tapi ternyata Bengong aja terus di situ. Cepetan sini, bukan pintu buat saya. Lambat, bikin saya emosi, tau gak? Body dibikin makan lagi, paham? Duduk depan. Tutup. Cepetan, aduh benar-benar bikin emosi. Ih, ayo Pak, jalan Pak. Alhamdulillah beres. Aisyah lagi ngapain ya? Coba aku telepon. Enggak. Biar gimana pun Bianca itu adalah istri pertama aku. Aku harus lebih prioritasin dia. Video call Bianca. ternyata punya 2 istri itu gak mudah.
apakah yang sudah aku lakukan sekarang ini cukup adil buat Bianca dan Aisyah? Aku sendiri bahkan gak yakin. Apalagi belakangan ini yang ada di benak aku, kenapa selalu Aisyah? Enggak boleh seperti ini. Lebih baik aku telepon Bianca dulu. Sayang, Papa video call nih. Yeay, Papa video call. Cepetan Ma diangkat. Yuk, kita angkat sini, angkat bersama-sama. Aduh. Oke. Halo, Papa. Ini dua kesayangan Papa lagi ngapain? Kok mukanya putih begitu? Kita lagi main kartu Uno, Pa. Iya nih, kita lagi main kartu Uno, Mas. Oh, sayang banget Papa gak ikutan. Karisa punya ide gimana kalau Papa udah pulang kerja, kita main lagi. Wah, Mas, kamu ditantangin tuh. Boleh. Tapi siap-siap, kamu sama Mama mukanya putih semua. Karena Papa pasti menang. Wah, Papa nantangin kita nih, Ma. Dia belum tahu kalau kamu tuh jago ya. Hati-hati loh, Mas. Bukan kita yang bakal coreng-coreng, tapi kamu yang mukanya bakal putih-putih. Karena sekarang Karisa tuh udah jago banget, Mas, main Unonya. Papa nggak lihat Mama aja kalah sama Karisa. Apalagi Papa. Semuanya Karisa libas habis. Anak Papa udah gede ya. Bahasa dari mana nih? Ada deh. Ya ampun, pinter banget sih. Kalau seperti ini rasanya, kita jadi kembali seperti dulu ya Mas. Keluarga yang bahagia, tanpa masalah, tanpa Aisyah. Bianca, Ya, Mas. Aisyah ada di situ nggak? Aisyah? Gak ada. Kenapa, Mas? Ya udah, kamu terusin mainnya ya sama Karisa. Anak Papa yang cantik, tunggu Papa pulang ya. Dadah, Papa. Aduh. Bahkan saat menelpon aku, Mas Dimas nggak lupa menanyakan Aisyah. Atau jangan-jangan Mas Dimas emang mau nelfon aku cuma mau menanyakan keadaan Aisyah. Apa iya benar kata Mama tadi, bahwa pelan-pelan aku pasti yang akan tersingkir oleh Aisyah. Ayo, capcus, lama banget. Turun aja. Ayo, cepetan ikut. Hai, Pak Irwan. Silakan, silakan. Oke, thank you. Pak Irwan dan Bu Siska juga ikut makan siang bareng. Tapi Mas Dimas sama Mbak Bianca di mana? Kok nggak kelihatan? Aisyah. Kenapa Aisyah nggak angkat telepon aku ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Karena biasanya biar apapun yang terjadi dia pasti angkat. Nggak pernah sampai seperti ini. Cek 1 miliar ini bisa kamu cairkan kapan saja dan bisa kamu gunakan semau kamu. Kamu pasti kaget kan? Kenapa saya kasih tambah lagi? Karena saya pikir kemarin 500 juta kurang tuh kan.
Makanya sekarang saya tambah menjadi 1 miliar. Kalau masih kurang bilang aja sama saya. Berapa yang kamu mau? Supaya kamu bisa pergi meninggalkan Dimas. Kamu bilang. Pak Irwan. Saya ini seorang ayah Aisyah. Bagi seorang ayah, kebahagiaan seorang putrinya adalah hal yang paling penting. Saya akan lakukan apapun yang kamu mau supaya kamu bisa pergi dan gak usah merusak lagi kebahagiaan dari putri saya. Lagi-lagi semuanya inginkan aku menikahi Mas Dimas demi uang. Tapi sekarang aku harus gimana? Benar kata Mas Dimas. Harusnya tadi aku ikut Aji ke kantor. Hei, jangan diam aja, udah terima ini. Dan saya rasa ini nilai cukup untuk menghidupi kamu sampai kamu tua nanti. Kamu juga bisa untuk jadikan modal usaha supaya kamu bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih halal. Aisyah, disuruh ambil uangnya kamu malah nangis. Udah deh, gak usah munafik jadi perempuan. Siapa sih yang gak mau uang sebesar itu? Ya kan? Maaf Bu, saya nggak bisa terima. Kamu tuh gak usah banyak gaya ya. Disuruh ambil, lebih baik ini kamu ambil. Enggak Bu. Ambil aja. Enggak Bu. Hey. Bu. Bu, saya minta maaf Bu, saya nggak sengaja Bu, saya minta maaf banget. Nggak sengaja gimana? Saya lihat sendiri kok kamu kedorong tangannya Bu Siska. Anak kecil juga tahu kalau kamu tuh sengaja. Kamu tuh memang perlu diketok. Nggak usah Bu, nggak usah Bu. Biarin aja Pak Irwan. Kipas di rumah saya banyak. Dia tuh harus dikasih pelajaran. Nggak apa-apa, Ma. Agak lumayan sakit, Pak. Betul-betul kelewatan kamu ya. Sudah dikasih 1 miliar masih kurang juga. Kamu itu betul-betul nggak tahu malu. Apa sih maksud kamu sebenarnya? Hah? Mau merasa ya? Bisa-bisanya kamu minta lebih dari 1 miliar untuk berhenti. Kamu itu jadi sampah saja kamu. Rusak hubungan rumah tangga orang lain. Kamu istri aku, Isa. Aku janji akan selalu melindungi dan menjaga kamu selama hidup aku. Iya Mas, aku istri Mas. Apa malam ini aku akan jadi istri Mas Dimas yang seutuhnya? Selamanya aku akan terus mencintai kamu. Aku janji. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kamu akan bisa mencintai aku seperti dulu lagi, Mas? Karena saat ini yang kamu miliki bukan cuma aku, bahkan bibir yang mengecup keningku. Bibir itu baru saja mengecup perempuan lain. Aisyah sekarang sudah mau nikah. Dia udah pindah ke Jakarta, ikut suaminya. Alhamdulillah suaminya orang baik banget. Kalau boleh tahu, nama suaminya siapa, Bu? Namanya Dimas.